Pernah terpikir tidak bagaimana sebuah organisasi yang lahir di gang sempit Kauman, Yogyakarta, bisa tumbuh menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di dunia? Di balik megahnya sekolah dan rumah sakit Muhammadiyah hari ini, ada kegelisahan seorang Kyai Haji Ahmad Dahlan melihat kondisi umatnya di tahun 1912. Yuk, kita bedah sejarahnya. Ada apa dengan umat saat itu? Ada 4 alasan kuat dari dalam masyarakat kita sendiri yang mendorong lahirnya gerakan ini. 1. Pemurnian ajaran melawan TBC. Pada awal abad ke-20, praktik Islam di Indonesia banyak bercampur dengan tahayul, bid'ah, dan curafat. Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin mengajak umat kembali ke kemurnian Al-Quran dan As-Sunnah. 2. Kesenjangan pendidikan. Saat itu pilihannya cuma 2. Sekolah Belanda yang modern tapi sekuler, atau pesantren tradisional yang sangat fokus agama tapi tertinggal ilmu umumnya. Muhammadiyah hadir untuk menjembatani keduanya. 3. Kondisi sosial yang lemah. Kemiskinan dan rendahnya kualitas kesehatan adalah musuh nyata. Islam tidak boleh hanya berhenti di atas sajadah, tapi harus turun ke jalan membantu kaum duafa. 4. Pentingnya kerja organisasi. Perjuangan tidak bisa dilakukan sendirian. Kiai Haji Ahmad Dahlan sadar bahwa untuk melakukan perubahan besar diperlukan wadah yang terorganisir dan punya keberlanjutan sistem. Langkah nyata sang pembaru berdirinya Muhammadiyah bukan kejadian semalam. Ada proses dan inisiatif keren di baliknya. Koreksi arah kiblat. Langkah berani dimulai saat Kiai Haji Ahmad Dahlan membetulkan arah kiblat di Masjid Gede Kauman. Meski sempat ditentang, ini adalah simbol bahwa ibadah harus punya landasan ilmu, astronomi, garis miring, ilmu falak. Mengajar di sekolah Belanda, beliau sering memberikan pelajaran agama kepada siswa di Quick School, sekolah guru. Interaksi dengan kaum intelektual muda inilah yang memicu ide untuk mendirikan lembaga pendidikan formal. Dorongan dari Bodi Oetomo. Menariknya, anggota Bodi Oetomo juga memberikan saran agar Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi yang berbadan hukum, res person. Tujuannya agar perjuangan ini punya legalitas dan tidak hilang saat pendirinya wafat. Peresmian 18 November 1912. Setelah melalui proses administrasi dengan pemerintah Hindia Belanda, akhirnya Muhammadiyah resmi berdiri di Yogyakarta sebagai gerakan tajdid atau pembaruan. Faktor eksternal pendorong berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama, kondisi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia pada awal abad ke-20 hidup dalam kondisi miskin, bodoh, dan terbelakang akibat penjajahan Belanda yang berlangsung ratusan tahun. Rakyat dikuras kekayaannya, tidak mendapat pendidikan yang layak, dan tidak memiliki organisasi untuk memperbaiki nasib mereka. Kondisi ini mendorong perlunya gerakan yang bisa memberdayakan dan memajukan umat Islam. Yang kedua, bidang keagamaan. Ajaran Islam yang dipraktikkan masyarakat sudah bercampur dengan tahayul, bid'ah, dan kufarat atau TBC. Akibat pengaruh budaya Hindu-Buddha dan animisme. Di sisi lain, misi penyebaran agama Kristen atau Zending yang didukung Belanda semakin gencar dilakukan. Hal ini mendorong perlunya gerakan yang bisa memurnikan ajaran Islam kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, bidang pendidikan. Terjadi dualisme pendidikan yang merugikan umat Islam, yaitu sekolah Belanda, ilmunya maju tapi tidak ada nilai agama Islam. Yang kedua, pesantren tradisional, kuat di agama tapi tertinggal ilmu pengetahuan umum. Akibatnya, umat Islam serba dirugikan di kedua sisi. Muhammadiyah hadir untuk menciptakan sistem pendidikan yang memadukan ilmu agama dan ilmu umum secara seimbang. Yang keempat, bidang politik. Indonesia dijajah Belanda yang menerapkan diskriminasi dan politik pecah belah terhadap umat Islam. Organisasi pribumi dibatasi geraknya agar tidak bisa melawan penjajah. Kondisi ini mendorong umat Islam untuk bersatu dalam satu organisasi yang kuat, berjuang melalui jalur pendidikan, sosial, dan dakwah.
Pada intinya, penjajah Belanda menciptakan berbagai masalah di semua bidang kehidupan umat Islam. Muhammadiyah lahir sebagai solusi nyata untuk menjawab semua tantangan tersebut. Landasan teologis Muhammadiyah bersumber dari ajaran Islam yang murni, seperti Al-Quran sebagai pedoman utama hidup umat Islam. Muhammadiyah menekankan kembali kepada ajaran yang terdapat dalam Al-Quran tanpa tambahan yang tidak berdasar. Kemudian ada As-Sunnah atau hadis Nabi. Segala ajaran dan praktik Nabi Muhammad dijadikan rujukan kedua setelah Al-Quran. Alasan mendirikan Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Ahmad Dahlan pada tahun 1912 dengan beberapa alasan utama. Yang pertama, ada kondisi umat Islam yang tertinggal, contohnya seperti umat Islam saat itu banyak yang kurang berpendidikan, terbelakang dalam ilmu pengetahuan, dan terpengaruh penjajahan. Yang kedua, ada banyaknya praktik keagamaan yang menyimpang, seperti munculnya praktik tahayul, bid'ah, khurafat, sehingga perlu gerakan untuk meluruskan ajaran Islam. Muhammadiyah didirikan pada tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Berdirinya organisasi ini dilatar belakangi oleh kondisi masyarakat saat itu, di mana masih banyak praktik keagamaan yang belum sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Selain itu, kondisi pendidikan dan kesejahteraan umat masih tergolong rendah. Melihat hal tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki gagasan untuk melakukan pembaruan atau reformasi dalam pemahaman dan praktik ajaran Islam. Beliau ingin mengajak masyarakat kembali kepada ajaran Islam yang murni, sekaligus mendorong kemajuan umat melalui pendidikan dan kegiatan sosial. Oleh karena itu, didirikanlah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang tidak hanya fokus pada ibadah, tetapi juga pada perubahan sosial yang lebih luas. Sejak awal berdirinya Muhammadiyah memiliki fokus pada 3 bidang utama, yaitu pendidikan, dakwah, dan sosial. Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah modern yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum, sehingga dapat menciptakan generasi yang berilmu dan berakhlak. Dalam bidang dakwah, Muhammadiyah aktif menyebarkan ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, serta mengajak masyarakat untuk meninggalkan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dakwah ini dilakukan secara terorganisir dan berkelanjutan. Sedangkan dalam bidang sosial, Muhammadiyah berperan aktif dalam membantu masyarakat, seperti mendirikan panti asuhan, rumah sakit, dan berbagai layanan sosial lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan fokus pada 3 bidang tersebut, Muhammadiyah berkembang menjadi salah satu organisasi Islam terbesar yang memiliki pengaruh luas dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Kauman, Yogyakarta, sebagai gerakan Islam modernis yang berfokus pada pemurnian akidah, pembaruan pendidikan, dan kegiatan sosial keagamaan. Pada periode 1912 sampai 1914, berfokus utama meliputi pendirian madrasah, pengesahan badan hukum, dan menghadapi tantangan penolakan dari masyarakat tradisional. Gerakan Muhammadiyah pada kurun waktu 1914 sampai 1920 merupakan masa krusial peletakan dasar-dasar organisasi setelah didirikannya pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Periode ini ditandai dengan fokus pada penguatan kelembagaan, modernisasi pendidikan, dan ekspansi dakwah sosial. Pada periode 1920 sampai 1921, Muhammadiyah mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan sebagai gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini berfokus pada pemurnian ajaran Islam dari praktik-praktik yang dianggap tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Pada masa ini, Muhammadiyah aktif mendirikan sekolah-sekolah modern yang menggabungkan pendidikan agama dan ilmu umum. Sistem pendidikan yang diterapkan berbeda dari pesantren tradisional karena menggunakan metode kelas, kurikulum terstruktur, dan pengajaran ilmu pengetahuan modern. Selain itu,
Muhammadiyah juga mulai memperluas dakwahnya ke berbagai daerah di luar Yogyakarta. Gerakan ini juga menekankan pentingnya amal sosial seperti pendirian rumah sakit, panti asuhan, dan kegiatan bantuan masyarakat. Hal ini menjadikan Muhammadiyah tidak hanya sebagai gerakan keagamaan, tetapi juga sebagai gerakan sosial yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Setelah tahun 1921, Muhammadiyah mengalami perkembangan yang semakin pesat, baik dari segi organisasi maupun pengaruhnya di masyarakat. Periode ini, Muhammadiyah mulai melakukan ekspansi ke berbagai wilayah di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Muhammadiyah juga memperkuat struktur organisasinya dengan membentuk cabang-cabang resmi serta organisasi otonom seperti Organisasi Perempuan Aisyah yang berperan penting dalam pemberdayaan perempuan melalui pendidikan dan kegiatan sosial. Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah terus mengembangkan sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi dengan sistem modern. Selain itu, gerakan ini juga semakin aktif dalam kegiatan dakwah melalui pengajian, penerbitan, dan penyebaran pemikiran Islam yang rasional dan progresif. Secara sosial, Muhammadiyah semakin memperluas kegiatan amal usaha seperti rumah sakit, klinik, dan lembaga kesejahteraan. Gerakan ini juga mulai berperan dalam kesadaran kebangsaan dan secara tidak langsung mendukung perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia dengan mencerdaskan masyarakat dan membangun kemandirian umat.